عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah, alhamdulillah, bersyukurlah. Tadi kita sempat sahur dan mulai hari ini puasa Ramadan yang keempat masalahnya. Ya, kalau yang mulainya Kamis berarti keempat, kalau yang mulainya Rabu berarti kelima. Ada yang ke-6, ada. Kita kan gitu kan, ada aja. Kita lebaran orang ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Yang penting kapanpun mulai Ramadannya minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Jangan sampai puasanya belakangan lebaran duluan. Tidak boleh. Kenapa bisa kurang dari 29 hari? Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dan kesehatan dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, lebih baik dari tahun yang lalu. Amin. Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW istiqamah kepada Rasulullah. Bapak Ibu, kita buka tahan kita dengan baca basmalah. Ayat yang tadi saya baca itu satu rumpun tentang puasa. Ayat yang tadi saya bacakan, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu turun, ya beberapa riwayat menjelaskan turun tanggal 28 Syawal, kurang lebih ya, pokoknya 2 hari sebelum itu turun ayat kewajiban puasa Ramadan sebelumnya pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya puasanya itu puasa Asyura. Ya, sebelum kewajiban Ramadan mereka hanya puasa Asyura. Ya, model puasanya itu seperti zaman Nabi Musa dulu. Ya. Isya mulai puasa, maghrib buka. Berapa jam? Isya mulai, ya, maghrib buka. Jadi cuma jeda buka itu antara maghrib sama isya. Enak ya kalau gitu ya. Oh, gitu kalau puasa gitu. Nah, sahabat banyak yang komen, gimana Nabi kalau puasa kayak gini nih? Maka ketika turun ya, ayat tentang wajib puasa Ramadan, itu sudah dirubah. Udah puasanya modelnya begini, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Nah, itu yang dipraktikkan oleh kita sekarang ini, yang Nabi contohkan ketika pertama puasa bulan suci Ramadan. Pertanyaannya kan begini, sahabat Nabi itu kan belum pernah puasa kecuali Asyura itu 1 hari. Meskipun di beberapa riwayat Nabi mengajarkan 9, 10, 11 kan gitu. Puasa Asyura itu yang bagusnya 9, 10, 11, bukan hanya 1 hari. Ya. Nah, ini sahabat tentunya berat kalau menurut hitungan-hitungan kita. Ada kondisi alam mereka itu ya luar biasa. Tapi karena melihat banyak keutamaan puasa Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan, mereka itu apa? Sumringah, bukannya sedih, sumringah, semangat. Nah, ini karena mereka tahu, oh ini luar biasa. Kenapa? Dari 12 bulan dalam setahun, ya, ini 1 bulan ini, ya, promo surga ini di bulan 1 ini, bulan suci Ramadan. Ibadah bazar itu ya ini, bazar amal di bulan suci Ramadan. Yang pahala sunnahnya dapat wajib, yang wajibnya dilipat dan ini harus dipahami kita nih. Makanya jujur, ya nanti saya ungkapkan keutamaan hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan Ramadan. Beruntunglah orang yang bertemu dengan Ramadan dan bisa mengamalkan
Kenapa? Kekurangan dia beramal selama 11 bulan itu bisa direcovery dengan bulan suci Ramadan. Gitu. Kenapa? Kata Nabi, fihi lailatul khairum min alfi syahr. Di satu bulan ini ada satu malam yang kualitas amal ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman urima min khairiha faqad urima. Barang siapa yang belum pernah mendapatkan kebaikan satu malam ini, yaitu malam Qadar, selama hidupnya, berarti orang itu enggak pernah mendapatkan kebaikan sepanjang umur. Catat oleh kita. Ini Allah sengaja kasih bulan ini supaya kita tinggal. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar memakan apa? Buah khuldi, kan macam-macam tuh ininya variasinya. Ya kalau Nabi Adam katanya habis makan buah khuldi nggak ketelan jadi jagung di sini. Itu kan cuma berita burung itu. Apa benar jagung itu dari buah khuldi? Kalau ibu-ibu nggak jadi jagung, tapi turun ke bawahnya lagi hal itu kan. Setelah diturunkan dari surga, Nabi Adam Siti Hawa keduanya berdoa ya. Kita udah paham doa berapa? Apa doanya? Coba siapa yang tahu? Siapa ingat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam Siti Hawa ketika diturunkan. Ya. Kemudian dia berjanji, ya Allah, kami berjanji padamu, kami akan membawa anak keturunan kami kembali ke surga sebagaimana Engkau ciptakan kami di surga. Itu janji Nabi Adam sama Siti Hawa. Tapi kata Allah nanti dulu ada. Disitulah muncul ada dua landasan dalam agama kita. Yang pertama al-wa'du janji, yang kedua al-wa'id ancaman. Allah berikan satu janji dan satu apa kata Allah? Ada nanti dulu. Orang-orang keturunanmu yang mengikuti ajaranku, perintahku, menjauhi laranganku, dialah yang nanti mendapatkan pahala dan masuk surga. Kan begitu. Sebaliknya keturunanmu yang durhaka, yang berbuat maksiat, tidak beriman, ya, ataupun dia beriman tapi melakukan perbuatan maksiat, maka aku berikan apa? Dosa dan neraka. Maka dari itu dalam agama kita syarat masuk surga cuma dua, meskipun ujung-ujungnya ridho Allah, betul kan? Ridho Allah iya, ridho Allah iya. Tapi ridho Allah itu terwujud dalam dua hal. Pertama, bebas dari dosa. Kedua, banyak pahala. Itu kan? Banyak pahala. Makanya kita berharap dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup dihapus, dihapus supaya apa? Supaya pahala kita tetap utuh ada, sehingga kita mendapatkan janji Allah yaitu surga. Mereka yang nggak sempat dihapus dosanya nanti dihapusnya di mana? Di akhirat, di neraka. Itulah penghapusan dosa bagi orang-orang beriman. Ada orang bilang begini, Ustaz, udahlah, nggak apa-apa, saya dosa-dosa itu nanti kan ujung-ujung masuk surga. Kata siapa? Ujung-ujung masuk surga. Sampai yang tahu nggak? Ya, satu hari di neraka, kata apa? Fi yaumin kana indahu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka berbanding sama 1000 tahun di dunia. Coba aja sampean ngerasain tuh. Satu hari pun di neraka. 1000 tahun di dunia lama. Maka itu inilah wasilah Allah memberikan jalan kepada Bani Adam, bagi mereka yang ingin masuk surga, dihapuskan dosa, dilipat gandakan pahala, salah satunya melalui kegiatan ibadah selama di bulan suci Ramadan. Maka eman-emannya Ramadan memang betul kok Pak Ustaz, kan katanya kalau orang musafir, orang yang apalagi yang sakit, ya kan katanya nggak puasa boleh. Nanti kan diganti di bulan Ramadan. Nanti ingat, saya ingatkan, puasa Ramadan itu berbeda dengan qadha. Kita mohon maaf nih,
kata para ulama, kalau sakitnya ringan jangan buka. Karena tadi yang saya baca ayat pertama, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meskipun ada keringanan bagi orang yang sakit berbuka, bagi orang yang musafir berbuka, tetapi bagi yang tahan, yang masih bisa berpuasa, hendaknya pertahankan puasa, karena puasa itu lebih baik. Ini baru musafir dari Sukarame ke Bakahuni buka puasa, bawa mobil dewek, pakai AC. Emang berat kira-kira dari sini ke Bakahuni? Ya, ada orang begitu. Maka kata ulama membaca foto puasa Ramadan di luar tidak mendapatkan keutamaan bulan suci. Cuma bisa menggugurkan kewajiban Ramadan. Makanya Nabi ancam orang yang berbuka puasa tanpa uzur. Man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhkhasallahu biha lam yuqta anhu wa yusama lahu kullan. Barang siapa yang membatalkan satu hari di masa Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, maka meskipun dia menggantinya dengan puasa setahun penuh tidak akan pernah tergantikan. Makanya jujur di Bapak Ibu, emang kenapa urusan itu turun ayat itu tadi itu bahwasanya orang musafir merasakan iya sakit yang berat, ya nggak bisa kita ini, atau musafirnya jauh. Zaman Nabi itu maaf ya, jauh jaraknya, terik matahari panas, gurun pasir, kendaraan unta, tidak ada rest area kan gitu. Kalau kita ini udah banyak fasilitas musafir, ya. Maka saya sampaikan, kecuali ibu-ibu kan kalau datang bulan nggak bisa. Kalau sakitnya masih bisa bertahan, Ustaz saya cuma bisul, ya lanjut puasa, iya kan? Cuma bisul, cuma tantangan jempolnya, ya udah puasa. Kecuali kalau sampean parah, ya. Kalau sakitnya masih bisa berpuasa, puasa. Kalau musafirnya kita bisa bertahan puasa. Kenapa? Karena keutamaan bulan suci Ramadan tidak akan pernah tergantikan di bulan yang lain. Bapak Ibu rahimahullah, makanya Nabi sampaikan terkait keutamaan puasa. Ada sebuah diskusi yang sangat dikenal dan kita hafal semuanya. Kullu amalna Adam lahu illa shiyam. Kata Nabi, Allah berfirman. Ini ada hadisnya di Sahih Muslim. Semua amal ibadah Bani Adam untuknya kecuali puasa. Ini di sini ulama menyampaikan bahwa amal ibadah itu buat masing-masing. Nih, meskipun dalam agama kita dibolehkan kita menghadiahkan ibadah kepada orang lain, boleh kan? Padahal haji kan boleh tuh, dan yang lain-lain boleh, ya. Tetapi sejatinya setiap amal ibadah bagi yang bersangkutan itu catat. Kullu amalna Adam illa shiyam. Kata Allah, semua amal Bani Adam untuknya kecuali puasa. Seakan-akan Allah mengecualikan puasa. Seakan-akan Allah butuh puasa kita, padahal enggak. Kata ulama, Allah mengatakan begini, kenapa ada keistimewaan tersendiri di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa. Apa di antaranya? Kata para ulama, kenapa Allah mengkhususkan Ramadan illa shiyam? Karena satu-satunya ibadah yang paling rahasia adalah ibadah puasa. Bayangkan menahan diri dari hal membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, berapa jam? Kelihatan nggak orang puasa sama nggak puasa? Saya tanya. Ada yang bilang, Ustaz, beda kan orang puasa itu lemas-lemas, apa gitu? Apa yang puasa itu tandanya lemas-lemas? Enggak juga. Ya, buktinya apa? Para sahabat Nabi berperang fisabilillah pada perang Badar dan mereka menang terjadi pada bulan apa? Ramadan. Artinya nggak ada juga jaminan orang puasa itu lemas. Kalau yang luar biasa puasa nggak biasa, ya biasa. Ya. Karena rahasia. Tidak ada yang tahu tentang puasa kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kita sama-sama sahur, ya ini mohon maaf sama anak-anak, sama istri, sama suami, sama-sama sahur. Ada jaminan
awal-awal puasa ini, mohon maaf nih godaannya nih. Gak ada godaan awal-awal puasa ya, melihat air keran gitu di waktu wudu itu kayaknya enak bener. Berarti juhur, panas tuh. Kayaknya enak banget ini ya. Makanya sengaja umurnya ini lama-lama dia gorok-gorok gitu. Padahal kata Nabi kalau lagi puasa makruh. Kenapa khawatir dia gorok-gorok begini dikeluarin gak ada airnya? Mana airnya? Ada di belakang. Ya, 3 kali kumur-kumur kenyang juga dia. Ya, jadi ini yang kita pahami nih, ya, bahwasannya yang tahu puasa diri kita sendiri berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat ketahuan dia ruku, dia sujud, ya. Kalau takbir segala macam, nah itu ketahuan dia sholat. Wa ana ajzibi, dan aku yang memberikan ganjaran pahalanya. Maksudnya apa? Kalau SOP dari amal ibadah yang biasa, al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10 paling banyak sedekah berapa? 700 kali lipat. Berarti puasa ini bisa lebih dari 700 kali lipat. Apalagi orang ini udah puasa, dia sedekah pun luar biasa. Ya. Dia berbuat kebaikan luar biasa. Ya, diganjarnya melebihi ya melebihi kebiasaan. Ya, yaitu 1 berbanding 10 atau 700 kali. Wasyamu junnatun, kata Nabi, puasa itu benteng. Maksudnya benteng itu apa? Bentengnya 2, benteng di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu banyak sekali hikmah puasa. Di antaranya kalau kita bahas ya puasa dan kesehatan, luar biasa. Makanya Nabi sampaikan sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Sejatinya orang yang berpuasa itu sehat, artinya apa? Pasca Ramadan selesai sebulan berpuasa, mestinya badan kita lebih sehat. Tapi ada yang komen puasa, apa kata Ustaz sehat puasa? Ini buktinya habis Ramadan saya masuk rumah sakit, gula darah saya naik, ya, kolesterol naik, asam urat naik. Yang salah bukan puasanya, sampaikannya salah. Ya gimana nggak salah? Ya sahurnya banyak bener ya. Ada makanan pembuka sahur, ada makanan inti sahur, ada makanan penutup sahur, plus udur, kan gitu. Nah, ini, nanti bukanya begitu juga, ada makanan pembuka sahur, puasa itu banyak banget tuh. Bisa 5 jenis, ada kolak, ya apalagi ada cendol, ada apalagi ada bajigur, ya, sekoteng, ya, ada lagi empek-empek, aduh udah lah. Jadi ujung-ujung mohon maaf, ini salah satu ya hal yang kurang bagus. Itulah sekarang namanya marak wisata kuliner di Ramadan, sehingga hilang itu niat kita mau sehat itu hilang. Mata ini jadi lapar, lapar mata, pengen dicoba semua. Makanya nggak sehat. Padahal Nabi itu apa? Memberikan contoh. Karena Nabi SAW biasa wa yuktir bil aswadain. Nabi itu seringnya bersahur dan berbuka puasa dengan 2 apa? 1 minum air putih, 2 makan kurma. Makan kurmanya dibatasi minimal 3 butir, maksimal 7. Ini setengah kilo, banyak kan? Setengah kali makan kurma setengah kilo. Panasnya gula darahnya naik. Katanya ini sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi, tapi ada aturannya 3, 5, 7 kan begitu. Iya kan? Artinya apa? Sehat sebetulnya. Kita sudah tahu kalau ada tindakan medis operasi, pasti disuruh puasa. Itu salah satu disebut puasa medis, bukan puasa kita. Bukan puasa syar'i. Sekarang ada model tuh IF, intermittent fasting. Ya kan? Untuk menurunkan berat badan, untuk menstabilkan badan, meningkatkan imun tubuh. Intermittent fasting berapa? Yaitu 18 jam nggak makan 18 jam. Nah, jadi kalau Ramadan ini belum ketemu dengan intermittent fasting, karena kita puasanya berapa jam? Nggak makan 12 jam, 13 jam. Ya, kita bersyukur negara kita itu rentang puasanya 13 jam, ya paling banyak. Tapi kalau di luar negeri sana, di Inggris ya 20 jam, di Lituania 22 jam puasa. Ini mesti bersyukur cuma 13 jam, mereka 20 jam, 22 jam.
Wasyamu junnah, juga puasa itu penting dari aspek ekonomi, menggerakkan ekonomi. Coba bayangkan setiap Ramadan pasti harga-harga apa? Naik. Yang tadinya nggak pernah jualan menjadi pedagang dadakan, kan gitu. Itu Ramadan luar biasa. Itu ekonomi berbuka luar biasa. Nah, dari aspek akhirat jelas bahwasanya puasa itu itqun minan nar, ya, menghindarkan orang dari siksa neraka. Nanti kita akan jelaskan hadisnya. Tetapi supaya mendapatkan manfaat puasa sebagai benteng dari neraka, benteng dari kesehatan. Nah, ini apa syaratnya kata Nabi? Fa idza kana shaum ahadikum, kalau kalian berpuasa fala yarfusatu, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata mesum, jangan berkata-kata kasar. Ya, harus diingat. Bahkan disebutkan yang keduanya wala yafsuk, jangan berbuat dosa. Makanya Imam Ahmad mengatakan orang yang puasa berbohong batal puasanya. Ya, orang yang puasa dia menipu orang batal puasanya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak batal puasa, tapi pahalanya hilang. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syiyami illa al-ju' atus. Berapa banyak orang yang berpuasa secara lahiriahnya saja, ya fisiknya saja, dia menahan lapar dan dahaga, tapi ternyata zom tidak dapat apa-apa dari puasa karena rusak, ya gitu. Tidak berbuat dosa. Wala yashrab, jangan berteriak-teriak di ibu-ibu selamanya. Kalau puasa Ramadan kurangi ngomel sama anak, kurangi, ya volume suaranya dikurangi. Kenapa? Bulan puasanya bulan ketenangan. Karena orang lapar ini gampang tersinggung, ya kan? Betul nggak? Orang lapar gampang tersinggung, itu masalahnya, ya kan? Maka mulai dikecilkan volumenya, ya, jangan terjadi keributan. Ya, kenapa? Supaya puasa kita betul-betul bagus. Wala yashrab, jangan teriak-teriak ketika puasa. Ya. Kemudian wala yajhal, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini mohon maaf, bukan saya menentang dan tidak setuju. Salah satu kegiatan yang menurut saya ini kurang bijak selama berpuasa ini, lebih banyak ngabuburit. Saya tak tahu ngabuburit katanya dari mana sih? Betul, orang paham ngabuburit. Dan herannya cuma ada di puasa itu istilah itu ngabuburit. Ngapain Pak sore-sore ngabuburit, jalan-jalan cuci mata? Pak Ustaz, cuci mata apa? Kalau olahraga mending, saya mau sehat sambil puasa, saya mau jalan kaki, boleh bagus. Tapi kalau udah ngabuburit nggak jelas, nah ini khawatir rusak puasa kita. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia selama Ramadan. Lakukanlah perbuatan yang baik, yang bermanfaat. Fa in syaa'a wa'ad, kalau ada orang yang mencacimu, mencelamu, kalau ngajak ribut berantem, fal yaqul inni shaim, katakanlah saya lagi puasa. Cukup itu. Ada ngajak lagi puasa apa? Enggak usah ditambah-tambah. Jangan ditambah. Ya, sekarang lagi puasa, nanti kalau berantem habis lebaran, sama aja itu. Ya, cukup aja itu. Saya lagi puasa. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi lakhuluf famishaim atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil miski. Kata Nabi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di hadapan Allah dari kiamat nanti dibandingkan harumnya minyak kasturi. Minyak kasturi itu yang paling bagus. Kalau yang asli, ya, kalau yang dijual 5.000 satu botol kecil itu mah biasa. Ya meskipun bau-baunya kasturi juga. Karena kalau yang asli Bapak Ibu itu ukuran mungkin 1 gram aja harganya bisa ratusan ribu. Iya, yang 1 gram aja yang asli, yang dipakai 3 hari nggak hilang-hilang. Apalagi dia nggak mandi 3 hari, nggak hilang juga. Kalau pakainya ya mandiin ya hilang nanti, ya kan? Wal shaim, ingat tuh, bau mulut ini harum ketika di akhirat, bukan di Masjid Al-Mu'min. Kalau
sekali. Kalau mulut buka, mulut depan orang pasti bau. Apalagi sahurnya tadi pakai jengkol dan kawan-kawan, lebih bau lagi. Ya, maka kalau bulan puasa cobalah jangan dimakan yang bau-bau gitu ya. Wal shaimi farhatani yafrahu ma, bagi orang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kata Nabi, idza afṭara farihatan, kalau dia berbuka gembira dengan buka. Mohon maaf, apapun makan bukanya, kalau berbuka pasti gembira ya. Betapa nilai makanan luar biasa. Mohon maaf, bagi hanya orang berpuasa bisa dilihat. Minum air putih aja berharga, apalagi dingin banget. Bayangkan bulan-bulan biasa, ini Ramadan ini menghormati makanan jadi luar biasa. Ya, maka tolong ya, jaga ini, karena kita akan mempunyai kebahagiaan itu salah satunya berbuka. Mohon maaf nih, saya kasih tahu di zaman Nabi ada sebagian sahabat Nabi itu bukanya bukan makan minum. Percaya nggak? Mereka ini ada yang berbukanya dengan apa? Jima, hubungan suami istri. Ada itu, jadi jangan bilang apa iya ada. Jadi ada sahabat Nabi itu kalau belum makan berdua-dua di kamar. Pas aja langsung gitu kan. Iya. Boleh nggak? Boleh, silakan aja kalau kuat. Iya, boleh. Saya mau praktekin itu boleh juga. Ya, terutama pengantin baru boleh. Ya, jadi zaman Nabi itu ada sahabat sebagian itu yang buka puasa bukan makan minum tapi hubungan suami istri. Itu ya ada. Utama puasa yang lainnya apa? Nabi sampaikan dalam riwayatnya Al-Jamaah, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm naran 'an wajhi sab'ina kharifan. Tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah karena Allah, kecuali Allah jauhkan dia dengan satu hari itu dari siksa neraka selama 70 tahun. Bayangkan. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu kira-kira tiket ke surga banyak apa sedikit? Saya mau tanya, tiket ke surga banyak apa sedikit? Banyak. Itulah sebabnya Allah sampaikan ada sebetulnya tiket surga untuk keturunanmu itu banyak. Puasa ini satu harinya aku jauhkan orang itu kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, aku jauhkan dari siksa neraka selama 70 tahun. Nah, kalau 30 hari belum 9 hari belum sedang kemis. Tidak ada alasan anak-anak Adam masuk neraka kalau melihat begini. Tapi ternyata faktanya banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan menggugurkan pahala. Ini masalahnya, kita tuh terjebak di perbuatan yang menggugurkan pahala. Apa contohnya? Al-mannu wal adha, mengumpat dengan lisan kita, mencaci orang dengan lisan kita, itu sudah menghilangkan pahala. Belum lagi mengungkit-ungkit kebaikan, itu juga menghilangkan pahala. Riya, pamer, menghilangkan pahala. Syirik kepada Allah itu juga menghilangkan pahala. Itu masalahnya. Ya, makanya Al-Quran jelas banget tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah kalian, zakat kalian, ya, seperti orang yang berinfak karena riya, pengen dipuji, ya, pengen disanjung, ya. Nah ini dia nih. Kalladzi yunfiqu malahu li'an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang sedekah riya pengen dipuji, maka dia ini sama orang tidak beriman pada hari akhirat. Famathalu kamathali Safwan ashabu waqifatan qasada. Perumpamaannya kata Al-Qur'an, orang yang sedekah, zakat, infak karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung, seperti pasir yang ada di batu kali ketiban hujan besar. Tuh, ada bekasnya enggak pasir di batu kali? Enggak ada, zong. Hati-hati nih. Ini alhamdulillah masjid ini megah, 2 lantai. Jangan sampai gara-gara ribut saling sama pengurus
terlontar kata-kata ini masjid kalau bukan saya yang bangun nggak jadi. Zong. No, nggak ada pangan. Jangan pernah terlontar begitu. Ini masjid kalau bukan saya yang bangun ini nggak jadi masjid. Ya, sama juga sih kita bantu sama saudara kita. Nah, Dek, kalau kamu nggak saya bantu, kamu nggak makan. Loh, seakan-akan kita yang ngasih makan. Kita cuma wasilah. Hati-hati nih. Makanya tiketnya banyak ke surga. Tapi kenapa? Banyak yang masuk neraka itu tadi. Ya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang perlu kita lakukan ketika berpuasa ini ada adab. Coba kita lihat adab di baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, ya, kata Imam Syed Sabiq, as-sahur, adab pertama ketika puasa itu sahur. Ya. Ya. Wa qad ajma'atil ummah ala istihbabi sahur, itu dianjurkan sunnah. Ya. Wala annahu la isma 'ala man tarakahu, tidak mengapa orang meninggalkan sahur, tetapi sayang enggak dapat sunnahnya. Minimal sahur dengan seteguk air putih. Boleh, air putih doang udah sahur. Kalau memang malas masak. Ya. Kenapa? An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik bercerita, baginda Rasulullah ini bersabda, tasahharu fa inna sahur barakah, bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Berkah. Apa yang disebut dengan berkah? Badan menjadi kuat berpuasa, lebih semangat lagi ketika berpuasa. Bahkan Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, alaikum bihadzal sahur fa innahu huwal ghidhaul mubarak. Bersahurlah kalian, kenapa? Karena sahur itu adalah makanan yang diberkati. Makanan yang diberkati maksudnya apa? Sehat berbadan, tapi jangan berlebihan. Disitulah Bapak Ibu ketika sahur, kapan tempat bagus Pak Ustaz? Menjelang ya terbit fajar, sebelum waktu imsak paling tidak ditanya. Ya, ada sahabat Nabi ini dia bertanya, ya kan? As-sahur barakah, kata Nabi, sahur itu berkah, fala tad'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atan ma, bersahurlah kalian, jangan kalian tinggalkan meskipun dengan seteguk air putih. Fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Berapa lama waktu sahur? Di sini riwayatnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayat. Ketika Zaid bin Thabit cerita, kami ini sahur dengan Nabi, ya. Kemudian setelah sahur kami salat subuh, kemudian ditanya berapa jarak antara sahur Nabi dengan azan subuh, kata beliau kurang lebih ukuran bacaan ayat 50 ayat. Berapa jam? 50 ayat, setengah jam ya. Jadi paling bagus setengah jam sebelum azan subuh. Ya, kalau kita khawatir 1 jam lah. Waktu imsak bukan berarti awal, ya. Untuk puasa imsak itu cuma peringatan supaya kita sudah selesai. Kan gitu, ya. Jadi kalau mau bagusnya ya imsak sudah selesai makan udah. Minum selesai, tinggal minum boleh. Nanti mulainya ketika azan subuh. Tak boleh kan sahurnya jam 12 malam? Boleh. Cuman masalahnya sahur jam 12 malam yang 7 udah ribut, ya enggak? Itu pagi-pagi itu kelaparan ya. Ya sahur jam 12 gimana? Ya. Gitu ya. Yang kedua, apa itu sunnahnya? Takjilul fitri. Bersegera berbuka. Nah, ini hati-hati. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saya sanggup nanti bukanya habis tarawih, jangan. Meskipun bukanya dengan seteguk air cukup. Nah, kalau makannya nanti makan berat dan seret, monggo, enggak ada yang melarang, tapi batalkan dulu. Iya. Kata Nabi apa? La yazalun nasu bi khairin ma anjal fitrah, kata Nabi. Umatku ini baik-baik saja selama mereka mensegerakan buka puasa. Caranya dengan apa? Wa yanbaghi an yakuna al-fitru ala rutuqatin fitrah. Ya, dianjurkan ketika berbuka puasa dengan rutub. Korma rutub itu korma basah.
udah matang tapi nggak kering ya, basah. Witron ganjil 3, 5, 7. Jangan setengah kilo, apalagi 1 kilo. Nah, iya kan ada orang kemarin makan kurma banyak benar ya. Sunnah Nabi, iya sunnah Nabi. Kalau caranya salah ya salah. Ya. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqiru ala rutubatin qabla an yusalli. Nabi ini kata Anas bin Malik berbuka dengan kurma basah tadi sebelum dia sholat maghrib. Fa ilam takun fa'al tamarat. Kalau enggak ketemu kurma basah, kurma kering tamar. Tamar itu kurma kering yang biasa kita makan. Ya, kalau rutubnya agak jarang ya. Fa ilam takun hasawat minna. Kalau enggak ada kurma, Nabi itu minum air putih. Lah kita ini Ustaz kurma mahal kan? Oh, monggo silakan sesuaikan. Boleh pakai kolak pisang, pakai kolak nantang, macam-macam boleh, pakai pempek boleh. Tapi yang bagus yang manis-manis. Kalau pempek memang cukup ya. Ya nanti mahnya kamu gara-gara puasa mau mel lagi, gara-gara puasa. Bukan puasanya kamunya, makannya pempek 1 baskom dimakan suka ya. Gimana enggak sakit ya? Ya. Wakil dalil hadis dalil anna yustahibu fitr qabla salatil maghrib hadhihi kaifiyah. Makanya dari hadis ini ya Nabi sampaikan idza kana ahadukum sha'iman falyuftir al-tamr. Kalau kalian berpuasa hendaklah nanti ketika berbuka dengan kurma. Fa illam yajid at-tamr fa'al ma. Kalau enggak ada kurma pakai air fa'inal ma tahur, dan air itu membersihkan badan. Maka di sini para ulama bilang sebaiknya sebelum sholat buka dulu. Ini tolong nih yang bilal-bilal nih, marbot, muazzin, ya di masjid tolong cukup minum air putih aja langsung azan, jangan makan dulu baru azan. Kesian orang di rumah nungguin kapan azannya ini. Di Masjid Al-Mu'min nggak azan, dan rupanya makan dulu gitu muazzinnya. Kacau bener. Artinya apa? Buka puasa itu dengan cara apa Ustaz? Tentunya terbenam matahari. Dengan cara apa? Kita tahu azan maghrib. Boleh di masjidnya. Kalau nggak ada kedengaran suara azan di masjidnya, boleh masjid sebelahnya, ya. Atau masjid yang terdekat, atau boleh masjid yang dikumandangkan azannya dengan siaran tuh, ya. Tapi siaran badan lampu ini kadang-kadang kita keliru. Saking semangatnya buka siaran, ada jam 5 itu udah azan, rupanya azan Jawa Timur Surabaya. Yang nggak boleh buka waktu itu mah. Iya. Karena saya lihat setengah jam ya bedanya antara azan Surabaya maghrib sama kita itu setengah jam kurang lebih. Anak-anak saya di malam udah buka. Oh, di berapa ini? Udah lebih dulu setengah jam. Ya, hati-hati nih. Yang rumahnya jauh di mana-mana itu jangan asal buka siaran. Nanti tahu-tahu azannya azan mana gitu ya. Yang repot lagi kalau azannya azan Alaska kan dulu aja. Bedanya 12 jam sama kita. Kacau itu kalau itu ya. Nah disinilah maksudnya kalau lagi buka puasa bersama, kalian nanya Ustaz, ini kita kalau lagi buka puasa bersama kan sudah dikasih tuh makan dulu apa puasa sholat dulu? Ditanya, sholat dulu apa buka dulu? Buka dulu, tapi yang wajar cukup. Kalau ada cendol lah makan. Ini enggak, makan cendol, makan rendang, makan pempek. Ya kapan sholat? Khawatirnya dia belum makan, lagi sholat, mikirin sholat, puasa makanannya, apalagi ayamnya itu sedikit berebut, udah kepikiran gitu. Dan sholatnya gak khusus, jadi mikir ayam nanti. Ya. Makanya Nabi sampaikan, idza quddima al-asya fabda'u bi qabla sholatil maghrib. Kalau sudah disajikan makanan, ya sebelum sholat maghrib makan dulu kata Nabi. Wala ta'jilu 'ala al-asyaikum, tapi juga jangan dihabiskan. Maksudnya apa? Makan seperlunya, setelah itu sholat maghrib, habis sholat barulah silakan balas dendam. Boleh. Ini ya. Jadi jangan langsung ini aja. Nah kemudian apa yang ketiga? Ad-du'a indal fitri wasnasyah. Adab yang ketiga ketika puasa, perbanyak doa. Makanya kata Nabi salasatun la turaddu da'watun, ada 3 kelompok orang yang doanya
tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Banyak doa ini nanti tadi barusan itu subuh, nanti apalagi menjelang buka puasa atau ketika berbuka. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu silakan boleh. Tak ada doa versi lain. Katanya yang paling sahih dhahabat dhamma babtal ulu wa sabatul aqib, insyaallah sama aja. Enggak usah pusing masalah doa nanti gara-gara enggak apa sampai enggak doa. Ya. Baca doa yang mana? Silakan. Ya, baca doa yang semuanya benar. Ya, itu ada riwayatnya juga. Ya, silakan baca. Dan kemudian apa? Ketika berbuka ini, ya, sebelum berbuka bacalah tadi zikir. Apa doa Nabi sebelum buka puasa atau sepanjang ketika berpuasa? Sering kita baca. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba sama-sama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau juga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ada yang keempat, ya, adalah apa? Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa atau membatalkan puasa selama puasa. Jangan. Salah satunya jangan sering-sering berendam di air ketika puasa. Karena kata ulama, orang yang berendam di sungai ketika puasa buang angin itu nanti air masuk ke bawah lewat perutnya, karena ada dua tempat yang menghubungkan perut. Yang pertama di depan, yang kedua di belakang. Nah, makanya jangan berendam Pak kalau lagi puasa. Ya kalau mandi boleh nggak apa-apa, tapi jangan berendam. Khawatir buang angin itu, buang angin berendam. Kata ulama itu membuka nanti masuk ke perut airnya. Kita nggak berasa, makanya pakai obat dari bawah nggak boleh ketika puasa. Ya nggak boleh ya, karena nyambung ke perut tuh ya. Jangan melakukan perbuatan sia-sia selama Ramadan. Yang kelima siwak ini. Ini siwak ini sewajarnya. Sebelum sholat boleh. Dan boleh nggak siwak ini diganti dengan sikat gigi? Boleh, tapi sikat gigi ini beda dengan siwak. Kalau sikat gigi pakai odol nggak? Pakai. Ini masalahnya odol habisnya. Iya, ya boleh. Makanya saya bilang kita tetap boleh sikat gigi ketika puasa. Boleh. Sebaiknya sikat gigi menjelang azan subuh atau pas azan subuh boleh sikat gigi. Kalau siang makruh. Kadang-kadang ada orang modus ya. Selama Ramadan dia bikin beli odol banyak rasa. Ada rasa melon, ada rasa jeruk, ada rasa permen karet air. Kamu ini modus, pengen sikat giginya enak. Boleh, nggak apa-apa. Cuman mohon maaf, ketika sikat gigi hati-hati. Ketika sikat gigi berlebihan, dia muntah, maka batal puasa. Karena Nabi bermanis taqa'a, kalian bukan siapa yang sengaja memuntahkan makanan dalam perut, maka batal puasanya, dia harus memotong. Maka kalau sikat gigi biasa, kadang-kadang mohon maaf saking berlebihan dia pergi ke bawah, colok-colok itu sampai akhirnya muntah itu batal puasa. Tapi kalau muntahnya karena mual alami, karena dia mungkin punya badan kurang enak badan, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dia muntah gara-gara sikat gigi yang berlebihan, muntah. Nah ini hati-hati ya. Ini ulama Nabi yang bilang mungkin itu hati-hati. Yang keenam adalah ya ada puasa tadarusan selama berpuasa dan sering-sering berinfak. Dan terakhir adabnya adalah upayakan untuk selalu menghidupkan 10 malam terakhir. Kalau nggak bisa 10 malam terakhir, ganjilnya malam 21, 23 dan seterusnya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau puasa Ramadan dimulai hari Kamis, insya Allah Lailatul Qadar tanggal 25. Nah, kan itu bukaannya di rahasianya Imam Al-Ghazali bilang, kalau puasanya dimulai malam Kamis, hari Kamis, maka insya Allah tanggal 25. Kita tanggal 25 nggak apa-apa. Betul malam minggu kan? Jatuhnya malam minggu udah tanggal 25. Nah, saya kira ini ya kalau ada munajat seputar puasa monggo, kalau enggak kita berdoa sama-sama. Berdoa. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar kita banyak masjid
ya Pak, kita itu kalau mau buka ada yang salam derajat ya sini belum itu Iya. yang paling dengar pertama apa gimana? Iya, boleh selama dalam satu di daerah boleh. Iya, Mas. Iya. Jangan sampai nanti pakai itu tadi Surabaya di Bandung jalannya itu. Di sekitar kita Ya aja. boleh, nggak apa-apa. Mana keluar yang dengan buka. Memang idealnya lebih dekat dengan rumah kita. Sekarang kan gampang sih spektrum dan mana-mana. Masjid ini seputar wilayah ini berapa masjidnya? Iya ya. Terima kasih Pak. Iya, khawatirnya ada market tadi nasibnya buka sendiri lupa azan. Lalu pernah saya lihat itu di masjid saya. Loh, ini kok nggak ada azan? Rupanya dia lagi rumah. Berat lapar. Iya. Ada lagi mau nanya? Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan puasa hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, dan puasa Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Seandainya ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, jadikan Ramadan yang terindah, yang terbaik sepanjang hidup kita. Kenapa? Banyak juga yang tak ketemu orang lain. Teman kita, tetangga kita, mereka juga ada juga yang tak ketemu orang. Udah dipanggil juga oleh Allah SWT. Yuk sama-sama kita doa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alamin. Wa ba'd bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna min fadlil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhati wan nar. Allahumma innaka karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anil karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taqsir alamin. Allahumma aslih lana amrina wa aslih lana dunya ma'ashana wa aslih lana akhir ma'arna wa ja'al hayata sijil khair wa ja'al mawlana min syarr. Rabbana